Allah mencabut ruh orang-orang yang beriman, termasuk yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, tapi ada imannya, diwafatkan oleh angin lembut tersebut. Namun saudaraku rahimakumullah, ada satu tanda besar, alamatul kubro, yang harus kita bicarakan terlebih dahulu karena masih tersisa satu. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih ingin menambah ya pembahasan kita tentang peristiwa akhir zaman atau peristiwa tanda kiamat yang terjadi ketika kiamat itu sudah dekat sekali akan terjadi, yakni berhembusnya angin lembut yang dengan angin itu Allah Ta'ala akan mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang beriman. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada al-latu wal-'uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la azunnu hina anzalallahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun anna dhalika tamman. Qala innahu sayakunu min dhalika ma syaa Allah thumma yab'athu Allahu rihan tayyibah fatawaffa kulla man fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min imanin fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan hilang malam dan siang sehingga Lata dan Uzza disembah kembali. Ya, Lata dan Uzza adalah diantara berhala-berhala utama di Ka'bah yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih berjuang, berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Maka aku, Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ya Rasulullah, sungguh aku mengira ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan din yang benar untuk Allah menangkan atas segenap din lainnya, walaupun orang-orang musyrik membencinya, bahwasanya itu sempurna, yakni Islam tetap jaya sampai hari kiamat dan kemusyrikan tidak kembali lagi, khususnya di Jazirah Arab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi dari yang demikian itu, Islam menang seperti isyarat ayat tadi selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin yang beraroma harum wewangi. Lantas angin itu mematikan semua orang yang di dalam hatinya ada iman sekalipun hanya seberat biji sawi. Sehingga tersisalah orang yang tiada kebaikan pada dirinya, lalu mereka kembali kepada din kakek moyang mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, Aisyah sempat terheran-heran karena Aisyah memahami ayat yang menegaskan liyuzhirahu 'ala dini kullih, Allah akan memenangkan din al-Islam di atas segenap din lainnya, walau karihal musyrikun, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Berarti
setelah itu sudah selesai, Islam tegak berjaya dan tidak ada lagi kemudian kejahiliahan. Tapi ternyata kata Nabi SAW, setelah memang benar Allah penuhi janjinya memenangkan al-Islam, dinul Islam atas din-din lainnya, ya, maka Allah kemudian mewafatkan setiap orang beriman dengan angin lembut tadi, angin raihan thayyibah itu. Nah, setelah itulah kemudian manusia-manusia yang tersisa, syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling dahsyat kemungkarannya, yakni orang-orang kafir 24 karat, akan kembali kepada din nenek moyang, yang berarti kembali berhala-berhala seperti Lata, Uzza akan kembali disembah. Ya. Karenanya Syekh Al-Mubayyad di dalam kitabnya ketika memberi komentar terhadap hadis ini menulis sebagai berikut. Hadis ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Islam masih memiliki peluang untuk menjadi unggul untuk yang kedua kalinya. Di saat itulah din ini menyebar ke seluruh penjuru dunia sekaligus membatalkan seluruh din selainnya. Inilah yang akan terjadi pada era kepemimpinan Al-Mahdi dan Isa ibnu Maryam alaihi salam. Selanjutnya Allah mengutus suatu angin yang mencabut nyawa kaum beriman atau siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan sekalipun cuman seberat biji sawi. Selanjutnya jahiliyah akan kembali mendominasi sebagaimana bentuk awalnya. Pada sejumlah riwayat, kejahiliahan di masa itu lebih dahsyat daripada era jahiliyah yang pertama dahulu, ketika Nabi dan para sahabat berjuang masih sebelum hijrah ke Madinah di kota Mekah. Ya. Fakta-fakta masa sekarang ini dan redaksi hadis tersebut memang menguatkan bahwa kondisi kejahiliahan merupakan era yang paling buruk daripada periode manapun yang pernah dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir, fala tad'u ahadan fi qalbihi." Qala Abu Alqamah mithqalu habbatin wa qala Abdul Aziz mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu. Sesungguhnya Allah mengirim angin dari Yaman yang lebih halus daripada sutra, tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya. Abu Alqamah berkata seberat biji, Abdul Aziz berkata seberat zarrah, berupa iman, kecuali angin itu pasti akan mencabut nyawa orang itu. Ini hadis riwayat Muslim juga. Dijelaskan oleh Syekh Mubayyad, hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan angin ini dari arah Yaman dan terbayangkan terjadinya peristiwa itu sesudah terbitnya matahari dan munculnya Dabbatul Ard, binatang melata dari perut bumi. Saat itulah pintu taubat benar-benar telah tertutup rapat. Ya. Allah tidak menerima orang yang mau bertobat setelah itu. Oleh karenanya sama sekali tidak terbayangkan bahwa masih ada orang-orang beriman sesudah itu. Pada hadis tentang Dajjal yang panjang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma termaktub ya, sebagai berikut. Fayab'atsullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuh thumma yamkuthu an-nasu 7 sinin laysa baina ithnaini adawah ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول
ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Artinya, kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam alaihissalam, seolah-olah tampilannya seperti Urwah bin Mas'ud. Kemudian Isa mengejar Dajjal, lalu berhasil membinasakan Dajjal. Selanjutnya orang-orang menjalani kehidupan setelahnya selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan walau di antara 2 orang sekalipun. Kemudian Allah kirimkan angin yang sejuk dari arah Syam. Maka tiada terasa di muka bumi ini seorang pun yang di dalam hatinya ada kebaikan atau iman walau seberat biji, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya. Sampai-sampai seandainya salah seorang di antara kalian masuk ke bagian dalam gunung, maka angin itu pasti juga akan memasukinya untuk mengejar dirinya hingga ia mencabut nyawanya. Dia berkata bahwasanya dia mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, maka tersisalah orang-orang jahat berada yang dalam keadaan seperti kesigapan burung dan naluri binatang buas, tidak menganggap baik perkara ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Syaitan pun menjelma kepada mereka, kemudian berkata, maukah kalian menyambut seruanku? Mereka bertanya-tanya, apa yang kamu perintahkan? Maka syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, dan dengan penyembahan berhala itu mereka akan memperoleh limpahan rezeki dan bagusnya penghidupan. Lalu ditiup sangkakala, tiada seorang pun yang mendengarnya kecuali memiringkan dan mengangkat lehernya. Rasul bersabda, orang pertama yang mendengarnya adalah seorang pria yang sedang melumuri kolam ontaknya. Nabi bersabda, lantas orang itu pingsan dan orang-orang pun pingsan. Kemudian Allah mengirim atau Nabi bersabda menurunkan hujan seolah-olah itu adalah air susu atau naungan. Nu'man ragu-ragu. Lantas tumbuhlah jasad manusia darinya. Kemudian ditiup sangkakala kedua kalinya. Tiba-tiba manusia berdiri tegak dan melihat. Ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Penjelasan. Hadis ini menjelaskan bahwa angin tersebut terjadi setelah era Isa alaihissalam. Dan telah diterangkan juga oleh hadis-hadis lainnya bahwa terjadinya angin ini menjelang as-sa'ah, sudah dekat sekali as-sa'ah akan terjadi. Akan tetapi di sini hadis di atas menjelaskan bahwa angin tersebut berhembus dari arah Syam, berbeda dengan hadis yang sebelumnya dari arah Yaman. Sehingga mengandung kemungkinan ada 2 angin. Mungkin saja angin tersebut berhembus dalam waktu yang sama tetapi muncul dari 2 arah, ya. Atau permulaannya terjadi dari salah satu di antara keduanya, ya, iklim kemudian sampailah ia pada arah yang lain dan menyebar darinya. Allah yang lebih mengetahui, wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah peristiwa yang menandakan benar-benar dunia akan berakhir. Peristiwa dahsyat kiamat akan berlangsung, ya, yaitu Allah mencabut ruh orang-orang yang beriman, termasuk yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, tapi ada imannya, diwafatkan oleh angin lembut tersebut. Sehingga yang tersisa di muka bumi hanyalah syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran tanpa batas, ya. Dalam satu hadis dikatakan mereka akan bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Nah, atas mereka inilah peristiwa dahsyat kiamat terjadi.
Namun saudaraku rahimakumullah, ada satu tanda besar alamatul kubra yang harus kita bicarakan terlebih dahulu karena masih tersisa satu. Apa itu? Yakni adanya api dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم